Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustin Merdeka Dingsasi, kelas A1, NIM 211F10042, Prodi Pendidikan Luar Biasa. Di sini saya akan mendeskripsikan tentang film yang berjudul Tare Zameen. Di sini saya akan menjelaskan tentang film Tare Zameen, tentang anak kelas 3 yang duduk di sekolah dasar yang bernama Ishan. Dari apa yang kita lihat di video tersebut, Ishan adalah salah satu anak yang lamban belajar. Lamban belajar itu seperti halnya Ishan tak apa-apa. Bagaimana tidak disebut anak bodoh? Karena Ishan untuk berpikir pun dia tidak sanggup. Dia selalu bermain-main dengan sekolahnya dan bahkan Ishan pun sering bolos sekolah. Itulah yang membuat Ishan tidak bisa berpikir dan mengikuti pelajaran. Ishan juga menyukai benda atau hewan bergerak seperti ikan hias yang ada di akuarium. Setiap harinya, dia berangkat sekolah dengan membawa ikan yang ditaruh di botol agar bisa dibawa kemana-mana. Ketika dia datang dari sekolah, seringkali dia bermain dengan seorang hewan anjing. Dengan begitu, dia merasa sangat senang. Lalu, dia menaruh kembali ikan yang di dalam botol ke akuarium. Bahkan, dia seringkali tidak mendengarkan perintah atau omongan dari ibunya. Ishan mempunyai kakak laki-laki yang sangat pandai. Mereka berdua sangatlah berbeda jauh, karena kakaknya sangat pintar dan dia bisa menguasai semua mata pelajaran di sekolahnya. Bahkan, bahasa India pun dia hanya salah 2. Sungguh luar biasa sekali kakak Ishan. Ishan kerap sekali tidak pernah menyelesaikan PR-nya karena dia selalu mendahulukan bermainnya dengan seorang hewan anjing. Bahkan dia tidak pernah ganti baju sekolahnya untuk bermain. Temannya kerap sekali mengatakan si Ishan ini anak idiot. Ishan seringkali dibully, didorong oleh teman-temannya. Tetapi hebatnya lagi, jika si Ishan ini dicelakai oleh temannya, dia ada perlawanan tersendiri untuk mengalahkan musuhnya. Dia memberi lawanan menggigit lawannya dan disitulah dia bisa bebas dari teman-temannya. Ketika si Ishan marah, dia sering menghancurkan benda yang ada di sekitarnya. Dia pun mencari tempat sepi untuk merilekskan pikirannya dan emosinya dengan cara menangis. Seringkali orang tua dari musuhnya ini marah kepada orang tua Ishan karena mereka ngira bahwa Ishan yang sudah menyelakai anaknya. Padahal anaknya lah yang membuat Ishan emosinya meledak. Dari situ, orang tua Ishan memarahi dan menampar Ishan. Ketika si kakak memberikan pembelaan untuk Ishan, terlebih dahulu ayahnya mencegahnya. Ishan pun sering jalan sendirian di waktu jam pelajaran. Dan menurut guru, jika Ishan disuruh menulis dan membaca, itu seperti hukuman bagi Ishan. Ishan pun seringkali izin ke toilet saat jam pelajaran. Entahlah apa yang dia lakukan ke dalam toilet. Ujian pun sering mendapatkan nilai 0. Ishan sering tidak menyampaikan surat panggilan orang tua ke ayah dan ibunya. Menurut kepala sekolah, Ishan tidak pernah sanggup untuk di sekolah dasar umum
Mungkin Ihsan mempunyai sekolah khusus atau dipindahkan di sekolah khusus. Tetapi ayah Ihsan pun tidak terima karena menurut ayah Ihsan ini bukan anak yang tidak normal atau mengacau. Bahkan Ihsan menurutnya butuh bimbingan lagi dari gurunya. Dan ayah Ihsan mendaftarkan Ihsan ke yayasan, tetapi si Ihsan tidak mau pergi. Di situ ayah dan ibu Ihsan berdebat, dan di sisi lain Ihsan pun melotot dan membuat ayah Ihsan semakin marah dan ingin memukulnya. Dan Ihsan pun juga menyuruh Yohan untuk membuat surat palsu. Dan menurut saya, benar kata ayah Ihsan, jika Ihsan dikeluarkan di sekolah dasar, lalu kita juga tidak bisa membimbingnya, jalan satu-satunya yaitu di yayasan. Tetapi Ihsan tidak mau dan memohon kepada ayahnya agar dirinya tidak dibawa ke yayasan atau asrama. Bahkan Ihsan bermimpi untuk pergi ke yayasan. Ihsan juga marah ketika ada temannya yang sering menyalahinya. Hari menunjukkan Ihsan berangkat di yayasan. Setelah Ihsan ditinggalkan oleh keluarganya, Ihsan hanya bisa menangis. Ihsan pun memasuki yayasan dengan menangis, hanya diam yang bisa ia lakukan di sana. Untuk makan pun ia tidak selera dan hanya memandangi makanannya saja. Bahkan di jam tidur pun Ihsan tidak bisa tidur, melainkan dia hanya bisa menangis dalam kamar mandi. Dengan mencuci muka mungkin membuat dia lebih tenang. Ibu Ihsan pun menemukan gambaran Ihsan tentang keluarganya. Lalu Ihsan pun bersiap-siap untuk sekolah. Dan ketika Ihsan disuruh menafsirkan puisi dari teman-temannya, Ihsan pun menjawab dengan asal dan diketawakan oleh teman-temannya. Tetapi menurut teman Ihsan yang di sampingnya, Ihsan mengartikan sangat bagus dan yang lain bisa mengartikan, tetapi berbelit-belit. Dan Ihsan ngira semua murid yang dikirim di yayasan itu hanyalah hukuman. Ihsan sering perhatiannya kemana-mana, sampai dia sering dihukum oleh guru barunya. Pandang Ihsan terhadap abjad pun sering berbalik. Hukuman demi hukuman didapatkan, dan dia sering halusinasi dan mencoret-mencoret benda yang ada di sampingnya. Menurut saya, Ihsan ini mengetahui apa yang kita omongkan, tetapi dia hanya lamban untuk belajar. Dia hanya tidak menyukai pelajaran. Dia tidak menyukai hal-hal berbau sekolah seperti itu. Dan di suatu ketika ibu Ihsan menelpon, tetapi Ihsan tidak ada. Entah dari mana dia. Waktu Ihsan pulang, ibu Ihsan kebetulan telepon dan dia bilang jika dia tidak bisa menjenguk Ihsan karena kakaknya ada turnamen. Di situ Ihsan sedih dan lagi-lagi Ihsan menangis dan bersedih. Ada seorang guru baru dan dia bertanya-tanya soal Ihsan, dan dia melihat tulisan Ihsan yang bercoret merah. Dia bahkan tidak bisa membedakan syir dan ris. Dia selalu membalikkan kata syir menjadi ris. Guru itu selalu perhatikan Ihsan, bahkan sampai membuat guru itu sedih. Ketika melihat Ihsan, guru itu merasa Ihsan seperti dia di masa lalu. Di pertandingan itu, kakak Ihsan kalah dan dia berminta maaf pada ayahnya karena kalah. Hanya dengan diam yang bisa Ihsan lakukan. Di situ, guru tersebut mengunjungi rumah Ihsan dan ingin melihat buku kelas 3 Ihsan dan menemukan sesuatu di dalamnya. Dari buku-buku itu, bapak guru Ihsan bisa mengasah kenapa Ihsan sampai seperti ini. Bahkan yang guru itu lihat, Ihsan sering membalikkan huruf S dan R, H dan T. Benar, dia menirukan tulisan gurunya, tetapi Ihsan selalu membalikkan huruf-huruf itu. Menurut guru itu, Ihsan bukanlah anak bodoh dan malas. Dia hanyalah kesulitan untuk mengenali huruf, kesulitan untuk membaca dan menulis. Itu disebut disleksia.
Anak seperti Ihsan ini terkadang juga kesulitan dalam mengikuti beberapa perintah. Lanjutan halaman 65 bab 9 paragraf 4 baris 2 atau lemah dalam rileks. Bahkan Ihsan tidak tahu apa itu ukuran, kecepatan, dan jarak. Dan guru pun mencoba mengajari anak-anak dengan huruf terbalik dan melakukan hal lainnya dengan gambar. Disitulah Ihsan mulai merespon dan menjawab dengan benar. Ihsan pun bisa membuat kerajinan yang bisa bergerak, dan disitulah Ihsan belajar dengan baik. Dan menurut guru, perhatian dari orang tualah yang paling ternama. Keahlian Ihsan melukis dengan indah dan mendapat penghargaan, dan semakin hari Ihsan ada kemajuan yang sangat luar biasa. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.